Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita akan mulai memasuki pendalaman Alkitab, Kitab Rut. Biarlah ini boleh menjadi satu pembelajaran kita dan juga kita percaya Tuhan menyertai di dalam kita belajar Kitab Rut ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini kami boleh belajar bersama-sama kitab yang baru yaitu Kitab Rut. Kami percaya Tuhan Kau yang akan memimpin dan menyertai kami sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, hikmat Tuhan turun atas kami khususnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya sehingga hamba-Mu boleh dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya berkat, hikmat dan pertolongan Tuhan melingkupi hamba-Mu pada siang hari ini. Dan dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu kita belajar daripada Kitab Rut. Ya, jadi apa yang menjadi latar belakang dan tujuan daripada Kitab Rut ini? Tentunya Kitab Rut ini menurut tokoh perempuan yang dikisahkan di dalamnya yaitu seorang perempuan Moab yang bernama Rut. Perempuan Moab di mana perempuan ini sesudah kematian suaminya pergi ke Betlehem bersama ibu mertuanya yang sudah janda pula. Kitab Rut di sini kita bisa melihat menjadi satu pembelajaran bagaimana akhirnya Rut menjadi seorang yang penting di dalam sejarah Israel. Sebab dia menjadi nenek moyang daripada Raja Daud. Dan juga menjadi nenek moyang daripada Yesus. Matius 1 ayat 5-15. Kitab Rut ini ditulis untuk memberikan satu gambaran bahwa di tengah-tengah kemerosotan moral bangsa Israel sesudah zaman hakim-hakim masih terdapat kisah kehidupan yang mulia tentang kasih yang sejati dalam sebuah kehidupan. Di mana kitab Rut ini ditulis beberapa saat setelah kitab Hakim-Hakim. Di masa gelap sejarah Israel ketika orang-orang hidup menyenangkan dirinya sendiri dan bukan menyenangkan Tuhan. Hakim 17 ayat yang ke-6. Secara geografis latar belakang 18 ayat di dalam pasal pertama ini mengisahkan atau dikisahkan di tanah Moab di sebelah timur Laut Mati. Dan sisa daripada kitab selanjutnya dikisahkan di Bethlehem di Yehuda. Karena kitab ini hanya menceritakan atau meruntut keturunan Rut sampai Raja Daud. Rut 4 ayat 21-22. Jadi mungkin sekali kitab ini juga ditulis pada zaman pemerintahan Daud. Di mana penulis kitab ini memang tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab. Namun tradisi Yahudi menyebutkan Samuel sebagai penulisnya. Kitab Rut ini menceritakan juga tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Rut bersama dengan Naomi dan Boas. Dan kisah ini sangat singkat, tetapi ditulis dengan bentuk cerita dan latar belakang pedesaan yang sederhana. Dengan gaya sastra yang sangat indah, di mana itu memadukan hampir semua perasaan, emosi manusia pada saat itu. Baik sedih, gembira, cemas, dan penuh pergumulan yang sangat menyentuh hati kita. Kasih dan kesetiaan Rut, juga kebaikan serta ketulusannya terhadap Naomi. Dan juga dia menerima segala kasih dan kebaikan dari Boas, di mana hal itu merupakan tindakan Tuhan yang membalas apa yang sudah dilakukan terhadap Naomi. Jadi kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan di sini juga kitab Rut menceritakan tentang perlindungan
berkat dan kemakmuran dari Tuhan. Setelah seseorang mengalami mungkin kesulitan, kepahitan, kemiskinan di dalam kehidupannya, namun Tuhan sanggup memberikan pemulihan dan pertolongan. Kitab Rut juga memperlihatkan kepada kita satu teladan, yaitu orang-orang yang memberi respons secara positif tentang anugerah Tuhan, di mana hidup mereka di dalam berbagai situasi yang sepenuhnya tidaklah senantiasa kondusif. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita melihat Tuhan bekerja di saat-saat yang tidak menyenangkan, sampai Tuhan juga memberikan satu keberadaan yang menyenangkan di tengah-tengah permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi ciri khas daripada kitab Rut ini? Kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa secara geografis diceritakan di sana bahwa ada 18 ayat. Dalam pasal pertama itu menceritakan kehidupan Naomi dan Rut yang ada di tanah Moab, yaitu di sebelah timur Laut Mati. Dan sisanya daripada kitab Rut menceritakan mereka berada di Bethlehem di Yehuda. Nah, sedangkan secara historis kitab Rut juga menguraikan berbagai peristiwa di dalam kehidupan satu keluarga Israel pada zaman Hakim. Nah, secara liturgis maka kita melihat kitab Rut ini juga menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani. Jadi tiap-tiap tulisan ini dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi tahunan. Karena drama inti dalam kitab ini terjadi pada waktu panen. Kitab ini biasanya dibacakan pada hari raya panen atau Pentakosta. Jadi tujuan kitab Rut ini ditulis untuk menguraikan bagaimana kasih yang berkorban dalam pelaksanaan hukum Allah yang benar. Seorang wanita muda Moab yang saleh menjadi nenek moyang Raja Israel Daud. Dan kitab ini juga dilestarikan untuk melestarikan sebuah kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga saleh yang kesetiaannya di dalam penderitaan sekalipun, di tengah-tengah kemerosotan rohani dan moral, namun kita bisa melihat mereka tetap di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Apa yang menjadi ciri khas? Ada 6 ciri khas yang menandai kitab Rut. Yang pertama, kitab Rut merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab kita memakai nama seorang wanita, yaitu yang lainnya adalah kitab Ester. Kitab Rut ini ditulis dengan latar belakang gelap dari ketidaksetiaan dan kemurtatan Israel sepanjang masa hakim-hakim. Juga menguraikan sukacita dan kesusahan sebuah keluarga yang saleh di Bethlehem selama masa kacau balau. Dan di dalam kitab Rut ini kita akan berjumpa dengan kisah tentang kehidupan yang tenang. Memang ada terjadi kekontrasan, kisah tentang peperangan dan perjuangan dalam masa kitab Hakim-Hakim, padahal terjadi pada masa yang sama. Yang ketiga, kitab Rut juga menunjukkan bahwa rencana penebusan Tuhan yang mencakup orang bukan Israel pada masa Perjanjian Lama ditempatkan dalam persemakmuran Israel setelah bertobat dan beriman kepada Tuhan. Yang keempat, penebusan adalah tema daripada kitab Rut dengan peranan penebusan kerabat bernama Boas sebagai salah satu gambaran atau lambang Perjanjian Lama, di mana kita melihat sebagai bentuk juga satu pelayanan syafaat Yesus Kristus. Yang kelima, ini adalah satu pendekatan baru di mana Rut, seorang wanita kafir, yaitu seorang perempuan Moab, dengan iman yang baru diketemukan, memberi kontribusi yang baik sekali di dalam perilakunya. Sehingga kasihnya kepada mertuanya Naomi penuh dengan pengorbanan.
Dan ayat yang paling terkenal di dalam kitab Rut ini adalah Rut 1 ayat yang ke-16. Yaitu kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Yang keenam, kitab ini juga memberikan satu gambaran hidup yang realistis dengan pergumulan dan kesedihan, namun kemudian menjelaskan bagaimana iman dan kesetiaan dari umat yang saleh memungkinkan Tuhan juga mengubah suatu tragedi menjadi kemenangan dan kekalahan menjadi penebusan. Kitab Rut ini ditulis pada saat-saat sulit ketika terjadi banyak pelanggaran, pemberontakan dan penyembahan berhala, dan juga di tengah-tengah krisis yang begitu hebat dan keputusasaan menunjukkan bagaimana Tuhan masih setia kepada orang-orangnya yang saleh. Dan Rut adalah seorang perempuan Moab, sedangkan Boas adalah keturunan Rahab yang dulunya merupakan seorang pelacur di Yeriko. Namun melalui garis keturunan mereka, Tuhan menggenapi rencananya dengan memberikan Mesias bagi umat manusia. Tema penting di dalam kitab Rut ini adalah kasih setia Tuhan dan juga memperlihatkan ada 4 tokoh di dalam kitab Rut. Bagaimana kasih setia Tuhan ditunjukkan melalui terpilihnya 2 orang janda miskin untuk memulai sejarah Daud. Bahkan menjadikan seorang wanita kafir sebagai nenek moyang sang juru selamat. Peristiwa ini sekaligus menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk bangsa lain. Sekaligus juga untuk pertama kalinya kita melihat Bethlehem disebutkan sebagai tempat asal Mesias. Ada 4 tokoh, yaitu yang pertama Orpa. Orpa di sana memiliki arti nama melawan. Orpa melambangkan manusia yang terikat akan hal-hal duniawi dan berhala. Manusia yang menganggap bahwa kemuliaan dan kekayaan di dunia lebih penting daripada kekayaan rohani di dalam Tuhan. Yang kedua, tokoh seorang bernama Rut, juga dari Moab. Memiliki arti nama wanita yang setia atau wanita yang bersedia meninggalkan tanah air dan keluarganya demi hidup untuk Tuhan. Rut juga melambangkan manusia yang dengan sukarela memilih Yesus, memilih Tuhan. Dan akhirnya ia juga mendapatkan jauh lebih baik dan lebih banyak daripada apa yang ia sudah korbankan. Yang ketiga, kita juga melihat ada tokoh bernama Naomi. Naomi di sini memiliki arti manis atau cantik. Tetapi ia beralih setelah dia juga menunjukkan dia kembali beberapa saat setelah dia meninggalkan tanah asalnya. Tanah di mana Allah tinggal. Dan kemudian dia tinggal di negeri musuh. Namun Naomi kemudian melambangkan manusia yang meninggalkan jalan yang benar, tetapi kemudian kembali kepada Tuhan setelah mengalami penderitaan. Yang keempat, kita belajar juga tokoh Boas di sana, yaitu salah seorang keluarga Naomi, dan dia sebagai penebus. Ya, jadi prinsip daripada teologis di dalam kitab Rut adalah di mana kitab Rut ini menunjukkan sesuatu pemahaman. Yang pertama, bahwa Allah tidak membatasi keselamatan bagi orang Israel saja. Yang kedua, Tuhan memimpin kehidupan manusia. Ketiga, penyerahan diri kepada Tuhan membuka berkat manusia. Dan yang keempat, tentunya penebusan menuntut pengorbanan. Jadi secara garis besar kitab Rut, yang pertama kita belajar daripada keluarga Elimelek yang bermigrasi ke Moab. Pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kemudian janda Elimelek atau Naomi bersama dengan menantu perempuannya Rut kembali dari Moab, yaitu kita belajar dari pasal 1 ayat 6 sampai 8. Dan kemudian kita melihat yang bagian ketiga, Naomi dan Rut tiba di Bethlehem dalam pasal 1 ayat 19 sampai 22. Kemudian yang keempat, Rut memungut bulir-bulir jelai di ladangnya Boas, pasal 2 ayat 1 sampai 23.
Kemudian yang kelima, Rut menemukan seorang penebus dalam pasal 3 ayat 1 sampai 18. Kemudian yang keenam dikatakan Boas menikahi Rut dalam pasal 4 ayat 1 sampai 17, dan yang terakhir bagaimana dikisahkan Rut menjadi leluhur Daud pasal 4 ayat 18 sampai 22. Pagi ini kita juga akan belajar bersama-sama setelah kita melihat sedikit bagian daripada kisah atau pengantar dan tujuan kitab Rut ditulis. Maka sekarang kita akan belajar bersama-sama di dalam Rut pasal yang pertama. Pasal yang pertama demikian bunyi firman Tuhan di dalam kitab Rut. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang dengan bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua dan untuk aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ayat 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya.
Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita belajar dari kitab Rut pasal yang pertama, di mana kita melihat bagaimana keluarga Elimelek mengalami satu pergumulan yang begitu besar. Ada satu penderitaan, ada sesuatu yang harus diputuskan. Apa yang harus mereka lakukan? Ketika kita melihat bahwa pasal 1 ini sekilas memberikan satu kehidupan orang-orang yang menghadapi pencobaan, orang-orang yang menghadapi satu pergumulan. Bagaimana menangani masalah itu, bagaimana menangani pencobaan. Apakah mereka menghadirkan Allah di dalam kehidupan mereka? Kita bisa melihat di dalam pasal pertama ayat 1 hingga yang kelima, bagaimana pencobaan atau permasalahan yang dialami oleh Elimelek. Itu adalah satu bagian umum daripada keberadaan umat manusia. Kita melihat di dalam pasal yang pertama, bagaimana ketika pada zaman para hakim memerintah, dikatakan terjadilah kelaparan di tanah Israel. Maka dikatakan di sana seorang bernama Elimelek. Mereka bersama istrinya dan kedua anaknya pergi menuju ke Moab. Untuk apa? Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kita akan melihat bagaimana ketika masalah pencobaan terjadi, apa yang akan kita lakukan? Kadang-kadang pencobaan itu menjadikan kita menjadi satu kekalutan, kebingungan, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana penulis kitab Rut juga menuliskan di sana terjadi hal ini pada zaman hakim. Bagaimana pada masa para hakim, itu adalah masa keresahan baik secara sipil maupun sosial. Di dalam ayat terakhir kitab Hakim-Hakim, maka dikatakan di sana dalam komentar yang singkat, seperti apa kehidupan terjadi di sana. Di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25, dikatakan bahwa pada masa itu tidak ada raja di Israel. Dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kita melihat bahwa kitab Hakim-Hakim ini dipenuhi dengan peperangan. Bagaimana terjadi banyak kebobrokan yang hampir tidak terbayangkan terjadi di sana. Dan kita bisa melihat di sanalah di mana dikisahkan keluarga Elimelek hidup pada zaman para hakim di tengah-tengah kebobrokan manusia pada saat itu. Dan kita membayangkan bukan hanya terjadi kebobrokan, tetapi juga dikatakan terjadi kelaparan. Memang masa-masa kelaparan di sini bukan hanya dikisahkan pada zaman kehidupan hakim, tetapi dikisahkan juga pada zaman Abraham, Kejadian 12 ayat 10. Dan kemudian pada zaman Ishak di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Juga di dalam kisah kehidupan pada waktu zaman Yusuf, ya, Kejadian pasal yang ke-41. Kadang-kadang kelaparan ini menjadi sarana penghakiman agar
para individu agar bangsa Israel bertobat. Di dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 68 menceritakan secara rinci apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel, di mana mereka begitu gagal mematuhi perjanjian Tuhan. Maka tidaklah menjadi satu alasan mengapa kelaparan itu datang. Kita tahu bahwa kelaparan itu terjadi dan itu seringkali bisa membawa kita kepada satu pencobaan ataupun kepada satu pertanyaan. Mengapa hal itu terjadi? Kita tahu bahwa itu bisa kita anggap sebagai satu bentuk pencobaan ataupun bentuk ujian. Ketika kita mengalami pencobaan ataupun ujian, maka apa yang menjadi sikap kita? Maka kita bisa melihat daripada keluarga Elimelek. Ketika kelaparan itu terjadi, pencobaan atau ujian itu terjadi, maka apa yang dilakukan oleh Elimelek? Maka dikatakan Elimelek bersama istri dan kedua anaknya, mereka pergi ke Moab. Kita bisa melihat bahwa pencobaan kadang-kadang bisa menyebabkan kita mengambil satu keputusan yang salah ataupun mungkin keputusan yang berdosa. Karena memang tidak dikisahkan di situ Elimelek bertanya kepada Tuhan ataupun berdoa kepada Tuhan. Justru dikatakan di sana, kita melihat di sana bahwa ketika Elimelek dan keluarganya menghadapi satu permasalahan, maka kemudian dikatakan, pergilah mereka ke Moab. Jadi kita bisa melihat bagaimana Elimelek meninggalkan Betlehem menuju Moab. Dia meninggalkan tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dia tinggalkan dan pergi menuju ke Moab. Salah satu tempat musuh Israel yang paling jahat, di mana mereka juga sebagai penentang tentang Allah yang benar. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka terjebak dengan satu keputusan yang mungkin kita berkata itu kurang tepat. Mengapa Elimelek pergi ke tempat di mana di sana adalah orang-orang yang dianggap paling jahat dan menentang Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita melihat satu langkah. Memang mungkin pada waktu itu Elimelek tidak berniat untuk tinggal di Moab dengan batas waktu tertentu, meskipun tidak disebutkan berapa waktunya. Tetapi kita melihat bagaimana mungkin kita menilai tindakan Elimelek adalah sesuatu hal yang bodoh ataupun bersalah kepada Tuhan. Seorang pria yang ketika mengalami kekurangan makanan, kemudian pindah ke satu daerah, mungkin untuk bekerja, untuk berusaha mencukupi kembali keluarganya untuk tidak mengalami kelaparan. Itu tidaklah salah, bukan? Tetapi beginilah satu tindakan yang mungkin masuk akal menurut pikiran kita. Ketika seseorang mengalami pergumulan, ketika seseorang mengalami bentuk satu kelaparan, maka tentunya akan pindah ke tempat yang lain untuk apa yang dialami saat itu boleh terhindar. Mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi daripada perpindahan itu. Kita bisa melihat bagaimana ketika mereka tinggal dan kemana mereka akan pindah. Ternyata mereka yang tinggal di rumah roti atau Betlehem, satu tempat di Israel dengan tanah yang begitu luas, dan mereka pindah ke Moab. Jadi kalau kita melihat di sana, bagaimana keluarga ini pindah ke Moab. Ya. Satu tindakan yang kita tidak bisa menyebutnya bodoh ataupun salah. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu saudara yang kekasih bahwa
keputusan untuk tetap ada di Moab itulah yang salah di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya mereka harus tetap tinggal di tanah perjanjian atau Bethlehem. Karena Elimelek sendiri adalah seorang Israel dan tentunya Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap mendiami tanah perjanjian. Tetapi mereka tinggal di Moab sehingga mereka gagal mentaati Tuhan. Kita melihat bahwa setiap pencobaan kadang memberikan satu tantangan di mana kita berpotensi untuk menanggapi dengan kebodohan ataupun keberdosaan. Kita bisa melihat bahwa di dalam permasalahan ini seseorang bisa tetap hidup saleh ataupun hidup bodoh ataupun berdosa. Jadi kita bisa melihat bahwa Elimelek bersama istri dan kedua anaknya menetap di daerah Moab, bahkan dikatakan dalam ayat 2 mereka berdiam di sana. Namun apa yang terjadi kita baca dalam ayat 3 hingga yang kelima, dikatakan kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tinggal bersama kedua anaknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa memang pencobaan itu bisa bervariasi tingkatnya. Ketika kita melihat, mengetahui bagaimana ketika kelaparan terjadi, kemudian Elimelek dan keluarganya pindah ke Moab, tetapi kemudian di Moab Elimelek meninggal. Kita bisa melihat mengapa hal itu terjadi. Apakah itu satu hukuman Tuhan? Kita juga tidak bisa menanggapinya. Namun kita percaya bahwa ada satu pelajaran di sana, yaitu ketika ada satu pencobaan kelaparan terjadi, tidak tahu apa yang harus mereka makan. Namun kemudian pencobaan itu meningkat, di mana Naomi dan kedua anaknya mengalami satu kehilangan karena Elimelek meninggal dunia. Kita bisa membayangkan apa yang Naomi dan kedua anaknya hadapi pada waktu itu. Satu keberadaan yang menyedihkan terjadi sedemikian rupa. Situasi yang mengerikan, situasi yang tidak bisa kita gambarkan betapa mereka tertekan, betapa mereka mengalami sesuatu ketertekanan yang sedemikian rupa. Dan kita bisa melihat tingkat pencobaan yang mungkin mengoyak jiwa seseorang. Dan itu akan menguji kesabaran. Dan mungkin kita menganggap bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang begitu berat. Kemudian kita bisa melihat di sana bagaimana kemudian kedua anak daripada Naomi, Mahlon dan Kilion dikatakan mengambil perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Dan kemudian mereka tinggal di Moab selama 10 tahun. Namun ketika itu juga terjadi, dikatakan matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga Naomi bukan hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan kedua anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika hal itu terjadi, maka mungkin apa sih yang bisa dilakukan oleh Naomi pada waktu itu. Namun dikatakan bahwa tinggallah Naomi bersama kedua mantunya, Rut dan Orpa, jauh daripada tempat tinggal mereka, tempat lahir mereka. Mereka kehilangan orang-orang yang paling dicintai dan itu membawa kepedihan yang begitu mendalam. Sehingga Naomi menamakan dirinya Mara yang artinya pahit. Naomi adalah pengikut Tuhan yang setia. Dia juga menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun dia berada di lingkungan Moab, negeri kafir yang tidak percaya Tuhan.
Tetapi Naomi tetap dalam iman percayanya kepada Tuhan. Bagaimana Naomi percaya kepada Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupannya, termasuk di daerah Moab sekalipun. Meskipun demikian kemalangan besar terjadi, Naomi dan kedua menantunya dikatakan harus meninggalkan tempat itu karena mereka mengalami kemalangan yang besar. Kita melihat Bapak Ibu yang kekasih, namun demikian kita bisa melihat Tuhan tetap memperhatikan dan bahkan sanggup menolong mereka saat-saat di mana mereka memerlukan. Bagaimana Tuhan kadang-kadang mengizinkan mengalami peristiwa yang pahit, peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi. Bukan berarti Tuhan telah meninggalkan dan menghukum kita. Tetapi Alkitab kadang-kadang juga mengingatkan kepada kita bahwa bukankah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-6 hingga yang ke-18. Ketika Naomi sudah mengalami kehilangan suami dan anak-anaknya, maka kemudian dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka berkemas untuk pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan pada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya dan berjalan pulang ke daerah Yehuda. Maka di tengah jalan Naomi berkata kepada kedua mantunya, "Pergilah, pulanglah ke masing-masing ke rumah ibumu, dan Tuhan akan menunjukkan kasih setianya," dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam pencobaan yang dialami oleh Naomi, maka Naomi mengarahkan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat pencobaan kadang-kadang juga mengarahkan kita atau mengingatkan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Nah, di dalam kata-kata ini Naomi tetap ingat kepada Tuhan, ya. Ada kata-kata Tuhan diulang-ulang. Bagaimana hal itu mengingatkan kepada kedua mantunya bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih, Tuhan akan menunjukkan pelindungannya, Tuhan akan memberikan pimpinannya kepada kedua mantunya, yaitu Orpa dan Rut. Inilah satu hal yang penting. Bagaimana pencobaan, penderitaan yang dialami begitu berat, namun itu mengarahkan untuk kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat fokus yang utama adalah di dalam setiap pencobaan, maka kita harus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam ayat 6 sampai dengan yang ke-7, bagaimana pencobaan itu juga seringkali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu pemegang kendalinya. Ya, jadi berulang kali Naomi mengingatkan bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menunjukkan kasih setia. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh berdaulat. Tuhan yang mengatur di dalam segala sesuatunya. Mengajarkan kepada kita semua juga bahwa di tengah-tengah pencobaan masalah yang dialami, mengingatkan kita bahwa yang berdaulat dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Mari fokus hidup kita arahkan kepada Tuhan di dalam segala penderitaan masalah yang berat sekalipun. Bagaimana dikatakan seperti yang dikatakan oleh Naomi. Bagaimana Tuhan melawat umatnya. Tuhan memperhatikan umatnya. Sekalipun di dalam Tuhan pada waktu itu mengirimkan kelaparan. Kita lihat bentuk Tuhan melawat umatnya adalah Tuhan mengirimkan makanan. Dan ketika juga Tuhan mengakhiri hidup daripada Elimelek dan kedua anaknya. Namun Tuhan juga memberi mereka kehidupan. Di mana mereka diberikan jalan yang terbuka untuk mereka hadapi selanjutnya. Mereka percaya tentang pemeliharaan Tuhan. Sehingga Naomi pada waktu itu memutuskan kembali pulang ke tanah airnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-8 hingga yang ke-14, juga kita di sana belajar. Naomi berkata kepada kedua mantunya, "Pergilah masing-masing ke rumah ibu," dan seterusnya. Dan kemudian ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka dan mereka menangis dengan suara keras.
dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pencobaan kadang-kadang mengorientasikan kita untuk kembali fokus kepada Tuhan. Bagaimana menantu daripada Naomi, Orpa dan Rut. Terus ditekankan oleh Naomi kata-kata tentang Tuhan. Tentang satu perjanjian yang begitu indah. Naomi di sini adalah ibu mertua yang begitu hebat. Mendorong untuk kedua mantunya pergi kembali ke tempat kelahirannya. Karena Naomi menyadari bahwa dia tidak mampu. Dia tidak bisa berdaya apa-apa. Dia memberikan sesuatu kesempatan yang luas kepada kedua mantunya untuk meninggalkannya. Namun juga intinya adalah supaya mereka juga tetap fokus kembali kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menyertai kedua mantunya, Orpa dan Rut. Dan itulah sebabnya dikatakan di sana bagaimana Naomi terus memberikan satu pernyataan yang tepat tentang Tuhannya. Dan kemudian kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu ketika kita melihat akhirnya dikatakan Orpa memutuskan untuk kembali kepada orang tuanya. Karena Naomi berulang-ulang berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa engkau turut dengan aku? Karena tidak akan ada anak laki-laki kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Pulanglah anak-anakku, pergilah, karena sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Karena tidaklah mungkin Naomi juga akan melahirkan anak laki-laki. Dan seandainya Naomi pun melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin Orpa dan Rut menunggu sampai kedua anak Naomi dewasa. Dan di dalam hal ini maka kita bisa melihat Naomi tidak bisa menahan ataupun memaksa untuk mereka tetap bersama-sama dengan Naomi. Sehingga dikatakan akhirnya Orpa memutuskan diri untuk minta diri dan berpamitan. Dan di dalam ayat yang ke-15 katakan, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih bahwa bagaimana sikap pencobaan yang dialami itu akan menentukan atau mengungkapkan hati kita, respon hati kita kepada Tuhan. Justru kita bisa melihat setelah didorong oleh Naomi, maka Orpa kembali kepada bangsanya, kepada dewa-dewanya. Namun Rut membuat satu keputusan penting, menunjukkan imannya yang begitu luar biasa. Rut memutuskan untuk tetap tinggal dengan Naomi, untuk menanggung apa yang dialaminya saat itu bersama-sama dengan mertuanya. Ini adalah keputusan yang tegas yang dilakukan oleh Rut. Dia mengatakan bahwa tidak pada agamanya, tidak pada orang tuanya, tidak pada budaya dan kenyamanannya. Namun dia mau merangkul dan hanya percaya kepada Tuhan yang benar. Dia percaya Tuhan itu adalah seperti jiwa di jendela di dalam jiwanya. Bagaimana mengungkapkan cara batin di mana dia mengakui bahwa di dalam segala permasalahan yang besar, dia mau berkomitmen yang begitu luar biasa. Dia berkomitmen untuk tetap mengikuti kepada Tuhan Israel, Tuhan yang hidup. Bagaimana pengenalannya sudah begitu dalam. Selama bersama-sama dengan mertua dan suaminya 10 tahun. Maka mereka bisa melihat mereka sungguh-sungguh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di sana, Rut mengungkapkan hati yang mengasihi Tuhan. Dia mau tetap bersama-sama dengan Naomi. Dan kemudian juga Rut mengklaim bahwa Tuhannya Naomi adalah Tuhannya. Bangsanya Naomi juga bangsanya. Bagaimana banyak pencobaan yang dihadapi oleh Rut. Dia mengalami kematian suaminya. Dia meninggalkan rumahnya. Dan juga dengan dorongan orang tuanya bisa untuk kembali kepada dewa-dewanya. Tetapi semuanya itu ditolaknya oleh Rut. Sehingga Rut memiliki komitmen yang teguh
untuk terus tetap mengikuti Naomi. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana ketika kita melihat Naomi merasa bahwa kemalangan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya, ya, melainkan memusuhinya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, ya. Bagaimana kemudian nanti Naomi berkata bahwa jangan sebut aku Naomi, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Kemudian dikatakan bahwa Yang Maha Kuasa juga mendatangkan malapetaka kepada aku. Jadi di dalam permasalahan ini kemudian Naomi menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya, melainkan memusuhinya. Namun kemudian Orpa juga dengan keyakinannya pulang kembali ke kampung halamannya. Tetapi Rut memiliki satu penekanan yang begitu indah, bahwa sekalipun Naomi berkata telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu. Nah, ini sesungguhnya bukan nasihat yang baik, ya. Ini adalah sesuatu hal sekedar menasihati untuk kembali kepada bangsanya, bukan sesuatu nasihat yang meneguhkan untuk kembali kepada Tuhan yang hidup. Tetapi disinilah kita bisa melihat adanya satu kekontrasan antara keputusan Rut dan Orpa. Namun kita bisa melihat inilah satu pilihan yang benar, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya. Naomi memberikan satu kebebasan kepada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Namun Orpa memilih kembali pada bangsanya, tetapi Rut pada pendiriannya, yaitu mengikuti Naomi ke Betlehem. Rut tidak dapat berharap banyak memang kepada Naomi, karena Naomi sudah tua dan tidak mungkin bisa berbuat banyak baginya. Namun kita bisa melihat mengikuti Naomi berarti Rut harus bertanggung jawab merawat Naomi. Bahkan harus bekerja untuk kebutuhan mereka berdua. Namun kita lihat bahwa Rut tidak mengutamakan kesenangan pribadinya untuk hidup enak atau memperoleh suami dengan lebih cepat dan kemudian meninggalkan mertuanya. Tetapi inilah pilihan Rut, adalah suatu pilihan yang begitu luar biasa, ya. Bagaimana satu kepentingan, yaitu bahwa dia merindukan untuk mengikuti Naomi, satu keputusan yang memiliki makna teologis yang begitu luar biasa. Bahwa Rut rindu menyembah Allah yang benar, meskipun untuk itu ia harus membuat satu pilihan yang membutuhkan pengorbanan dan penyangkalan diri yang luar biasa. Rut mengatakan bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Itu merupakan ayat yang luar biasa, di mana betapa sulitnya meninggalkan orang tua dan bangsanya, seperti ketika Abraham juga meninggalkan negerinya, sanak saudaranya dan orang tuanya. Namun kita melihat bahwa hal itulah yang dilakukan oleh Rut pada saat itu. Memilih Allah yang hidup, memilih untuk hidup bersama-sama dengan Naomi, mertuanya, dan kemudian bersama-sama meninggalkan Allahnya, dan kemudian memilih kepada Allah yang hidup. Itu tentunya membutuhkan penyangkalan diri yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, namun itulah pilihan yang benar. Rut memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Nah, kemudian kita melihat dan membaca di sana, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa kadang-kadang pencobaan juga bisa mengubahkan cara berpikir kita, ya. Kita lihat dalam ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai kepada Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota, karena mereka dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata pada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa nyaris sebenarnya teman-teman daripada Naomi tidak mengenalinya, sehingga mereka berkata, Naomi kah itu? Ya, jadi memang penderitaan, pencobaan itu bisa membuat perubahan yang besar dan bisa terjadi satu
sesuatu yang mengejutkan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Kalau kita melihat di sana ketika Naomi dan keluarganya tinggal di Moab, itu tentunya membuat mereka akhirnya bingung gitu ya dengan keberadaan Naomi pada saat itu. Namun kita bisa melihat bahwa dalam waktu 10 tahun ketika ada di Moab, maka Naomi juga mengalami satu perubahan pandangan kepada Tuhan ya, di mana dikatakan dia tidak lagi mengatakan bahwa Tuhan yang akan mempedulikan mereka, tetapi justru Naomi berkata bahwa dari Tuhanlah ya semuanya itu terjadi ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemudian Naomi berkata bahwa yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Tetapi justru kalau kita bisa melihat, justru pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat bahwa sebenarnya apakah demikian gitu ya. Tuhan melawan Naomi begitu ya. Jadi ujian itu kadang-kadang atau pencobaan ini mengubah pandangan hidup kita. Mereka mengarahkan kembali fokus kita kepada sesuatu yang penting sebenarnya ya. Bukan kepada apa yang telah hilang, tetapi kembali kita harus fokusnya kepada Tuhan. Ujian itu sebenarnya atau pencobaan itu bisa mengubah posisi kita dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa menikmati kebebasan finansial. Kita bisa juga mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan kenyamanan. Tetapi apa yang menjadi pemahaman kita tentang pencobaan? Baik atau buruk. Dan itulah yang menjadi satu titik akhir dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa di dalam ayat ini maka kita bisa melihat sekalipun pada waktu itu imannya Ruth kepada Tuhan begitu luar biasa ya. Juga Naomi juga kepada Tuhan. Namun dia juga kemudian mengatakan bahwa Ruth menyatakan bahwa saat ini tidak lagi kami mengalami atau melayani Kamos ya, tetapi dia mau mempertaruhkan kesetiaannya kepada Allah Israel. Itu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-16 bagaimana bangsa mula bangsaku dan seterusnya ya. Tetapi kemudian dalam ayat 17 beginilah kiranya Tuhan menghukum aku jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi sekalipun di dalam kondisi yang berat seperti itu Bapak Ibu, namun Ruth tetap menyatakan kesetiaannya kepada mertuanya. Bahwa hanyalah maut yang akan memisahkan mereka. Nah ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita yang mungkin kedudukan kita sebagai menantu. Bagaimana bentuk pengabdian kita kepada mertua kita gitu ya. Kadang-kadang kita bertindak semena-mena, kita kurang menghargai, kita tidak bisa menunjukkan kesetiaan, rasa hormat kita kepada mereka. Tetapi disinilah kita juga belajar bahwa ada sisi baik daripada Ruth. Ruth begitu menghargai mertuanya. Bahkan Ruth begitu setia. Dia berkata mau ikut kemana saja Naomi ada. Bahkan dia mau bahwa menyatakan bahwa hanyalah maut yang bisa memisahkan mereka. Jadi dia menunjukkan rasa percayanya yang begitu luar biasa untuk mengikuti Naomi ya. Jadi juga untuk mengikuti Tuhan yang disembah oleh Naomi ya. Jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi kesetiaan seorang menantu kepada mertuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kesetiaan Ruth ini menjadi satu teladan yang berharga ya bagi kita para istri yang mungkin tidak menghargai atau tidak mengasihi atau tidak setia kepada mertua. Apalagi mungkin suami kita sudah tidak lagi hidup. Nah disitulah kita belajar bahwa Ruth menunjukkan kasihnya kepada mertuanya sekalipun suaminya sudah meninggal. Nah sesuatu hal di dalam segala keputusan yang kita hadapi Bapak Ibu yang kekasih. Ada masalah-masalah yang berat terjadi. Tetapi itu membawa kita kepada satu kesadaran, kepada satu keputusan yang baik. Mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita akan mengambil satu keputusan yang tepat ataupun tidak.
Ya, jadi kita bisa melihat, mengertikah kita bahwa ketika kita memutuskan diri untuk menikah dengan seseorang, maka kita juga harus menerima orang tua ataupun keluarganya. Bukan hanya mengasihi orang yang kita ambil sebagai suami atau istri kita, tetapi keluarga mereka juga. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat di sini bahwa pencobaan itu akan juga mengubah sudut pandang kita, ya. Kalau pertama mungkin Naomi berkata bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan pelindungan, Tuhan akan memimpin dan seterusnya. Namun kemudian di dalam segala pencobaan yang dialaminya dan terakhir dia katakan bahwa Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam hal ini kita mengambil satu pelajaran. Apa yang kita ambil ketika dalam kehidupan kita ada pencobaan, ada ujian, ada masalah yang besar terjadi. Apakah kita menganggap bahwa Tuhan tetap dalam posisi mengasihi kita, melindungi kita, menyertai kita? Ataukah kita mengambil satu posisi seperti Naomi yang mengatakan, yang Maha Kuasa mendatangkan malapetaka kepada aku. Yang Maha Kuasa sudah melawan aku. Yang Maha Kuasa sudah tidak lagi peduli. Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah pelajaran ini menjadi satu pengingat kepada kita. Bahwa di dalam segala pencobaan yang kita alami, biarlah kita tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah nanti di pasal-pasal selanjutnya kita melihat bahwa rencana Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian kita bisa melihat sekalipun mungkin di dalam segala pandangan ada perkataan-perkataan daripada Naomi yang mungkin seolah-olah dia katakan bahwa yang Maha Kuasa menentang dia dan sebagainya. Namun demikian kita bisa melihat Naomi tetap mau kembali kepada tanah kelahirannya Israel, ya, Bethlehem, di mana bersama dengan Ruth perempuan Moab itu, ya, turut kembali kepada tanah kelahirannya. Dan dikatakan di sana sampailah mereka ke Bethlehem dan di sanalah ada musim menuai jelai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bisa melihat bahwa di sanalah mereka melihat bagaimana satu keputusan yang tepat ketika mereka kembali ke Bethlehem. Mereka tidak berlama-lama di tanah Moab, di mana di sana adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentunya Naomi mengambil satu tindakan yang tepat, yaitu kembali ke Bethlehem. Untuk kembali mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik, rencana yang indah di dalam kehidupan mereka. Sehingga dikatakan di sana bahwa pada saat mereka sampai di sana, ternyata permulaan musim menuai jelai. Kita melihat bahwa titik awal Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pergumulan yang mereka lalui. Mereka mengalami kelaparan, mereka merasa begitu kehilangan ditinggal suami dan kedua anaknya. Ruth juga mengalami begitu rasa kehilangan ditinggal suaminya. Tetapi di dalam setiap proses yang terjadi, mereka tetap melihat bahwa ada satu sisi kebaikan Tuhan, yaitu mereka boleh terus ingat Tuhan. Bagaimana Tuhan inginkan bahwa di dalam setiap tindakan keputusan kita adalah kita tetap kembali kepada Tuhan. Karena di dalam setiap perkara yang terjadi, Tuhan punya rencana, rancangan yang terindah. Sehingga pada akhirnya kita melihat di dalam segala sesuatu yang terjadi, ya, bagaimana melalui kehidupan keluarga Elimelek di sini, Ruth dimenangkan untuk Tuhan. Dan bagaimana kita bisa belajar bersama-sama di dalam setiap permasalahan persoalan yang terjadi, bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan adalah anggota keluarga kita dimenangkan untuk Tuhan. Anggota keluarga kita boleh diselamatkan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan selain itu kita boleh belajar di dalam segala sesuatu yang terjadi. Kita bisa melihat ada sesuatu tindakan yang tuluskah yang akan kita lakukan dan kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam kitab Rut ini kita boleh belajar bahwa satu unsur, satu kesetiaan dari seorang bernama Rut itu boleh menjadi satu teladan di dalam kehidupan kita. Teladan kesetiaan, kasih sayangnya kepada mertua
dan juga teladan imannya untuk terus ikut Tuhan yang hidup. Bagaimana dengan kita? Bila kita terus mau juga mengikuti Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Bapak Ibu, sebentar nanti sore juga kita akan mendengarkan pemaparan daripada Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kita juga akan menyediakan waktu bersama-sama untuk kita belajar kembali firman-Nya. Puji Tuhan, kita boleh terus merenungkan firman-Nya, karena firman-Nya akan menjadi satu kekuatan di dalam kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kami bahwa di balik segala pencobaan, penderitaan, masalah yang besar terjadi, Engkau punya rencana yang begitu besar ya Tuhan. Di mana kehidupan keluarga Elimelek menjadi satu teladan di tengah-tengah kemerosotan moral, kehidupan di mana pada zaman para hakim mereka hidup dalam kebobrokan, tetapi ada satu keluarga yang begitu takut akan Tuhan. Tetapi juga ditunjukkan di sana ada satu permasalahan pergumulan yang begitu besar terjadi. Namun dengan demikian, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika anak-anak-Mu terus berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Percaya tuntunan kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bila kami terus boleh melihat satu tindakan keputusan yang benar di dalam diri Ruth untuk tetap mengikuti Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka. Di dalam segala permasalahan yang berat sekalipun, Tuhan yang hidup akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bila firman-Mu Tuhan sempurnakan, sehingga kami terus bertumbuh-tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih lanjut. Makasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu pendama kitab Rut pasal yang pertama. Tuhan memberkati.